Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3931 Nona Jingyun. Pangeranmu membawa Xuantong ke dalam istana. Dia hanya diam sepanjang jalan, dan pangeranmu sudah terbiasa dengan hal itu. Sejak dia menemukan Xuantong di pegunungan, dia jarang berbicara, dan wajahnya selalu tidak sabar. Meskipun pangeranmu sedikit kesal, dia tidak berani menyerang. Bagaimanapun, dia harus bergantung pada bantuan Xuantong untuk kejayaan, kekayaan, dan kultivasinya di masa depan. Tuan Xuantong, Anda sangat lelah sehingga saya telah memerintahkan pemerintah untuk menyiapkan makanan dan anggur yang enak untuk Anda. Kalau begitu saya bisa pergi ke paviliun tepi air Yaotai untuk beristirahat. Besok saya akan pergi ke istana untuk menemui Yang Mulia dan meminta perintah raja. Bagaimana menurut Anda? Pangeranmu berkata kepada Xuantong sambil tersenyum. Ada anggur. Xuantong bertanya dengan santai. Pangeranmu mengangkat alisnya dan matanya bersinar dengan gembira. Anggur yang enak. Itu mudah. Pangeranmu tidak memiliki keterampilan apapun. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan beberapa toples anggur yang enak di kota Lingqiao dan makam Tianshan. Karena ada kebutuhan, itu hal yang baik. Pangeranmu khawatir Xuantong tidak menyebutkan syarat apapun. Jika orang seperti itu tidak memiliki keinginan atau keinginan, akan terlalu sulit untuk menghadapinya. Ya. Pangeranmu menjawab, pergi dan ambil 10 toples anggur bunga milenium. Tidak, ambil 100 toples. Aku akan tinggal bersama Xuantong malam ini. Ya. Pengurus rumah tangga Mugou setuju sambil tersenyum, tetapi hatinya terkejut. Anggur bunga milenium, yang merupakan anggur terbaik di kota Lingqiao, sangat berharga di makam dewa. Anggur jenis ini berasal dari kota Lingqiao. Anggur ini hanya untuk para kaisar, pangeran, dan jenderal di kota Lingqiao, dan jarang digunakan setiap saat. Pangeranmu tidak akan mengambil atau meminum anggur bunga milenium sesuka hati. Hanya ketika dia memiliki acara besar, dia akan mengambil 1 atau 2 pot anggur bunga milenium. Tetapi kali ini, pangeranmu meminta pengurus rumah tangganya untuk mengambil 100 toples anggur bunga milenium secara langsung. Ini adalah 1/10 dari persediaannya. Apa asal-usul pengurus rumah tangga ini? Biarkan pangeranmu memperlakukannya seperti ini. Menara Awan Jiangsan adalah halaman terindah di kediaman pangeranmu. Itu juga halaman lain yang dibangun oleh pangeranmu dengan susah payah. Sekarang di ruang tamu gedung Awan Jiangsan, Xuantong duduk di singgasana, sementara pangeranmu duduk di bawah. Penataan kursi membuat Mugou, pengurus rumah tangga, ternganga dan gemetar dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa di makam Dewa Surga, selain istana kerajaan kota Lingqiao, yang kaisarnya telah datang sendiri, tidak ada orang lain yang dapat duduk di singgasana Menara Awan di Jiangsan. Mugou, pengurus rumah tangga, sangat menyadari ambisi pangeranmu. Alasan mengapa ia menamai tempat ini, Menara Awan Jiangsan, adalah karena ia dapat duduk di dalam gedung dan melihat kemegahan seluruh kota Lingqiao. Ia tega menguasai dunia. Namun sekarang pangeranmu benar-benar mengatur Xuantong untuk duduk di atas tahta, dan Xuantong tidak menolak. Sebaliknya, ia duduk sesuka hati dan menunggu hidangan disajikan. Bahkan jika pengurus rumah tangga Mugou sekarang bodoh, ia dapat melihat bahwa Xuantong memiliki asal-usul yang luar biasa. Ia dapat membuat penguasa kota Lingqiao dan orang kuat dari alam Tao Jiuji di makam dewa bersujud di hadapannya. Maka ia harus memiliki kekuatan untuk menumbangkan langit dan bumi, dan ia adalah orang yang paling kuat di makam dewa. Mata pengurus rumah tangga Mugou tenggelam, dan ia meninggalkan rumah Awan Jiangsan dengan bijaksana. Ia mendesak koki untuk segera menyajikannya. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan anggur bunga berusia 1000 tahun dan mengirimkannya ke rumah Awan Jiangsan. Tak lama kemudian, sebuah meja berisi makanan lezat diletakkan di hadapan Xuantong, tetapi Xuantong tidak merasakan apapun. Sebaliknya, ia mengambil anggur bunga berusia 1000 tahun dan meminumnya. Enak sekali. Xuantong menyeringai, tersenyum dengan sangat aneh. Melihat senyum Xuantong, pengurus rumah tangga Mugou tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ia selalu merasa bahwa senyum pria ini sangat mengerikan. Pangeranmu berkata sambil tersenyum, karena Xuantong menginginkannya, pengurus rumah tangga akan pergi mengambil 50 toples dan mengirimkannya ke paviliun tepi air Yaotai. Ya. Mugou, pengurus rumah tangga, segera mengatur seseorang untuk melakukannya. Pangeranmu duduk di sebelah Xuantong. Setelah 3 putaran minum, pangeranmu mulai berbicara dengan Xuantong, dari sejarah kuno makam Tianshan hingga pola kekuatan makam Shenmu saat ini, dan kemudian ke pola kota Lingqiao. Implikasi dari pangeranmu adalah bahwa ia ingin Xuantong membantu dirinya sendiri.
Tetapi setelah banyak berbicara, pangeranmu menemukan bahwa Suantong hanya tertawa dan minum, dan ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak tidak tertarik dengan semua yang dikatakannya. Haha, Tuan Suantong, jika aku bisa menjadi kaisar berikutnya dari kota Lingqiao, aku bisa memberimu sebanyak yang kau inginkan anggur bunga berusia 1000 tahun ini. Melihat bahwa Suantong tidak memperhatikan dirinya sendiri, pangeranmu mengatakan yang sebenarnya dan mencoba menguji maksud Suantong. Tetapi Suantong masih tidak menjawab, dan dia mengurus dirinya sendiri untuk minum. Pangeranmu tampak malu. Nona Jingyun, kau tidak bisa masuk, kau tidak bisa masuk. Tuan sedang menjamu tamu-tamumu. Tamu macam apa yang penting bagiku? Mu Gou, jangan hentikan aku jika kau memiliki wawasan, atau kau akan mengalami kesulitan. Pergi dan biarkan aku masuk. Di depan gedung awan di Jiangsan, ada banyak suara berisik. Tampaknya pengurus rumah tangga Mu Gou menghalangi seorang wanita bernama Jingyun. Suantong mendengarkan, meletakkan teko anggur, mengerutkan kening dan melihat keluar gedung awan. Menyadari perubahan wajah Suantong, pangeranmu melihat keluar menara awan dengan tidak senang. Gadis Jingyun, ini adalah orang nomor 1 di Qinglou terbesar di kota Lingqiao. Dia cantik dan menawan. Ada banyak pengejar di kota Lingqiao. Dari pangeran hingga jenderal, dia dikalahkan olehnya. Akhirnya, di bawah paksaan dan bujukan pangeranmu, gadis Jingyun datang ke istana pangeranmu dan menjadi selir pangeranmu. Dia adalah seorang selir dan lahir di dinasti Qing. Ketika dia memasuki istana, dia secara alami dikucilkan oleh istri dan selir pangeranmu lainnya. Secara khusus, pangeranmu sangat rakus terhadap gadis Jingyun. Dia sering tinggal bersama gadis Jingyun selama beberapa bulan, yang membuat para istri dan selir ini sangat tidak puas dengan gadis Jingyun. Setelah ledakan suara, Suantong melihat seorang wanita cantik dengan penampilan yang halus. Dia menyingkirkan pengurus rumah tangga Mu Gou dan berlari ke dalam gedung. Melihat ratumu, wajah cantiknya langsung berubah. Dia berlari dengan wajah sedih. Dia jatuh di pelukan pangeranmu dan mulai menangis, Tuan, apakah Anda ingin membuat keputusan untukku? Omong kosong. Tidakkah Anda melihat bahwa aku sedang menjamu tamu terhormat? Pangeranmu menggertakkan giginya dan menggeram. Dia ingin menamparkan Nona Jingyun sampai mati. Jika Suantong marah dengan kekasaran Nona Jingyun, rumah pangeranmu akan terlalu jauh untuk didatangi. Tamu terhormat. Di mana tamu terhormat? Mengapa aku tidak melihat mereka? Nona Jingyun menyapu penonton, matanya hanya menatap Suantong sejenak, lalu dengan cepat menjauh. Di matanya, Lin Bai hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Meskipun dia tidak dapat melihat prestasinya, pemuda biasa seperti itu tidak terlihat seperti tamu terhormat. Namun, gadis Jingyun menemukan Lin Bai duduk di singgasana dan segera berkata kepada Suantong, kamu. Beraninya kamu duduk di singgasana. Apakah kamu tidak ingin mati? Percaya atau tidak, aku akan meminta Tuhan untuk membunuhmu segera. Nona Jingyun sangat tidak senang di dalam hatinya. Dia sering datang ke Jiangsan Yunlou. Dia pernah memohon kepada pangeranmu dengan segala cara, tetapi pangeranmu tidak mengizinkan Jingyun untuk duduk di singgasana. Oleh karena itu, gadis Jingyun bertengkar dengan pangeranmu. Namun hari ini, Suantong benar-benar duduk di singgasana. Pangeranmu hidup di bawah rakyat, dan gadis Jingyun menjadi marah. Bab 3932 Penampilan adalah hidupku. Percaya atau tidak, kau akan dibantai atas perintah bibiku. Gadis Jingyun memanggil Suantong dengan kejam. Gadis Jingyun awalnya adalah orang nomor 1 di Qinglou terbesar di pusat kota. Ketika dia muncul, dia menarik banyak perhatian. Banyak pejabat dan bangsawan di pusat kota dikalahkan olehnya. Bahkan jika dia tidak bergantung pada pangeranmu dan meninggalkan istana, orang-orang kuat lainnya akan dengan senang hati membawanya kembali ke istana. Berbicara tentang pusat kota-kota Lingqiao, semua bisnis dipersiapkan secara khusus untuk para pejabat dalam. Misalnya, merek-merek teratas di dinasti Qing dilatih secara khusus untuk melayani para pejabat ini. Karena mereka dilatih, mereka memiliki semua jenis kepribadian, beberapa lembut dan berbudi luhur, beberapa tidak patuh dan keras kepala, beberapa lembut dan lemah lembut, beberapa pandai berkelahi. Ini untuk memenuhi selera yang berbeda dari berbagai pejabat. Harus dikatakan bahwa bangunan-bangunan Qing ini mencoba yang terbaik untuk menyenangkan orang-orang kuat di pusat kota. Jelas, gaya Jingyun tidak teratur dan keras kepala, dan hanya pangeranmu yang menyukai ini, tetapi dia tidak menyukai wanita yang terlalu lembut. Dia menyukai mereka yang tidak teratur dan keras kepala, dan menyukai mereka yang membuat masalah. Hanya ketika mereka membuat masalah, pangeranmu dapat maju untuk menyelesaikannya dengan mudah, sehingga menunjukkan posisinya di kota Lingqiao.
Beberapa waktu lalu, seorang jenderal bertemu dengan gadis Jingyun di dalam kota. Dia ingin menyanjung pangeranmu untuk datang menyapa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jingyun akan memberitahu pangeranmu bahwa jenderal itu melecehkannya ketika dia kembali. Pangeranmu segera membantai Jenderal Manchu atas perintahnya, yang mengejutkan kota Lingqiao. Sejak itu, tidak ada yang berani menyinggung keagungan pangeranmu. Pembantaian Manchu. Akulah satu-satunya Manchu. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya. Mendengar ini, wajah Suantong menunjukkan sedikit kegembiraan, dan matanya dipenuhi dengan semangat juang. Matanya haus darah, seperti binatang buas yang menunjukkan giginya. Suantong hanya tertarik ketika mendengar perang, pembunuhan, dan pertumpahan darah. Sedikit perubahan pada wajah Suantong membuat suhu di gedung awan Jiangsan tiba-tiba turun. Bahkan seluruh tubuh pangeranmu gemetar dan pupil matanya ketakutan. Pangeranmu segera menamparkan wajahnya dan berkata, "Berhenti. Wanita bodoh. Apakah kamu tahu betapa kuatnya makhluk ini, dan bagaimana kamu bisa membuat kesalahan di sini?" "Tuan, saya tidak tahu gedung itu dengan jelas." Pangeranmu segera meminta maaf kepada Suantong setelah dia menyerang Jingyun. Suantong berkata dengan penuh minat, "Tidak masalah. Dia tidak ingin membunuhku. Biarkan dia mencoba." Ho. Gadis Jingyun jatuh ke tanah, meninggalkan bekas 5 sidik jari merah di wajahnya yang putih dan lembut, dan menatap pangeranmu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu berani memukulku. Beraninya kamu memukulku. Jika aku tahu bahwa aku tidak akan pergi bersamamu ke rumah besar, aku seharusnya pergi ke rumah besar Pangeran Haikin. Aku buta dan memilihmu." Pangeranmu sangat marah. Dia meraih dagu Jingyun dan berteriak, "Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu memiliki kecantikan. Bukankah King Lou yang melatihmu memberitahumu? Tidak peduli seberapa cantiknya kamu, itu hanya mainan. Jangan melewati batas. Begitu kamu melewati batas, tidak peduli seberapa cantiknya tas kulit itu dapat menghentikan pedang tajam." Setelah itu, pangeranmu melemparkan gadis Jingyun ke tanah dan mendengus dingin, yang membuat Jingyun menggigil. Pada saat itu, pangeranmu berkata kepadanya dengan rasa membunuh dan kekuatan militer yang mengerikan. Pada saat itu, gadis Jingyun merasa bahwa pangeranmu seperti singa yang marah yang ingin memakannya hidup-hidup. Gadis Jingyun juga sudah sadar sekarang, dia juga menyadari bahwa tampaknya pria yang duduk di singgasana itu tidak mudah diprovokasi, dan bahkan pangeranmu bersedia menyanjungnya dan menyerangnya sendiri. "Saya minta maaf kepada Tuan Suantong segera. Jika Tuan Suantong memaafkanmu, kamu masih bisa hidup hari ini. Jika Tuan Suantong tidak memaafkanmu, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu." Wajah pangeranmu dingin dan kata-katanya tajam. Gadis Jingyun sangat takut sehingga dia melihat pemuda di singgasana itu. Dia melihat bahwa pemuda itu membawa kendi anggur dan menatapnya dengan senyum jahat. Senyum ini jahat, aneh, berbahaya, suram, menakutkan, beracun, bahkan dengan sedikit kegilaan. Sulit bagi Jingyun untuk percaya bahwa senyum seseorang bisa begitu mengerikan. Dia lebih suka melihat Suantong dengan wajah datar daripada melihatnya tersenyum padanya. "Tuan Suantong, gadis kecil itu bodoh. Tolong tenanglah." Gigi gadis Jingyun gemetar, sulit untuk mengucapkan kata-kata ini dari mulutnya. Pangeranmu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Suantong, kedisiplinan Xiao Wang lah yang mengganggu keanggunannya. Karena jalang ini telah menyinggung Suantong, dia tentu akan menyerahkan hidupnya kepada Tuan Suantong. Jika Anda ingin membunuh atau memotong, silakan bicara dengan Tuan Suantong. Jika Tuan Suantong berpikir bahwa membunuh pelacur seperti itu akan membuat tangan Anda kotor, saya memiliki algojo khusus di istanamu, dan saya siap melayaninya setiap saat." Pangeranmu berkata dengan tidak rendah hati. Ketika Jingyun mendengar ini, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya lemas, dan matanya mati rasa dan dia duduk di tanah. Dia juga mengerti sekarang bahwa pangeranmu telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyenangkan pria yang duduk di atas tahta. Suantong menatap gadis Jingyun dan tersenyum. Dia hanya tersenyum dan tidak berbicara. Hati pangeranmu berubah dan segera berkata, "Tuan Suantong, wanita jalang ini dilatih khusus untuk melayani orang-orang berkuasa di pusat kota King Lou. Dia memiliki keterampilan luar biasa di atas ranjang. Jika Suantong menyukainya, dia dapat mengalaminya." Suantong tersenyum, "Saya biasanya tidak tertarik pada wanita jelek." Gadis Jingyun seperti kilat, mata tak bertuhan menatap Suantong, dengan lemah berkata, "Saya jelek. Bagi mereka, kecantikan lebih penting bagi mereka. Mereka didasarkan pada kecantikan mereka di kota Lingqiao. Mereka hidup dengan satu wajah. Dan gadis nomor satu seperti Jingyun dipilih dengan cermat dari ribuan wanita cantik.
Oleh karena itu, dia sangat percaya diri dengan kecantikannya sehingga dia dapat memikat semua makhluk hidup. Tetapi sekarang, Suantong berkata bahwa dia jelek. Ini dia tidak dapat menerimanya. Kecantikan adalah hidupku. Suantong tersenyum, bukankah itu jelek? Setelah itu, Suantong mengabaikan Jingyun dan berdiri, aku lelah. Aku akan kembali untuk beristirahat. Minuman ini akan dikirim ke kediamanku. Mengenai wanita ini, kau bisa mengaturnya sesukamu. Aku tidak tertarik pada wanita jelek ini. Pangeranmu segera bangkit untuk tersenyum, baiklah, pengurus rumah tangga, kirim Suantong ke paviliun air Yaotai untuk beristirahat. Setelah Suantong mengikuti pengurus rumah tangga, pangeranmu berjalan ke gadis Jingyun dengan wajah muram. Gadis Jingyun ketakutan setengah mati, dan bergegas maju untuk memegang paha pangeranmu dan berteriak, Tuan, aku tahu kau salah. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Tahukah kau bahwa kau hampir mendorong istana pangeranmu ke jurang kehancuran? Wanita jalang. Pangeranmu menamparkan gadis Jingyun dengan tamparan. Setelah kehabisan napas, pangeranmu melemparkan botol giok dari tas penyimpanannya, pil ini dapat menghilangkan bekas telapak tangan di wajahmu. Setelah meminumnya, kamu dapat kembali membersihkan diri dan kemudian pergi ke paviliun air di Yaotai. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Jika kamu tidak mendapatkan pengampunan dari Guru Suantong sebelum fajar besok, aku akan secara pribadi memenggal kepalamu dan mengirimkannya kepada Guru Suantong. Apakah kamu mengerti? Bab 3933, Pakaian Jelek. Tuan Suantong, ini adalah paviliun tepi air Yaotai. Silakan beristirahat dengan baik. Mu Gou, seorang pengurus rumah tangga yang jeli, melihat tindakan pangeranmu dari awan di Jiangsan. Ia menduga bahwa asal-usul Suantong tidaklah sederhana. Tidak ada 10 orang yang dapat membuat pangeranmu menundukkan kepalanya. Suantong mengabaikan Mu Gou, pengurus rumah tangga itu. Ia langsung menuju paviliun tepi air Yaotai dan berkata, ambilkan aku anggur. Ya. Mu Gou, pengurus rumah tangga itu, berkata dengan lembut. Paviliun tepi air Yaotai, yang awalnya dibangun oleh pangeranmu, secara khusus digunakan untuk menikmati bulan. Lingkungannya tenang dan tata letaknya indah. Ada beberapa bangunan kecil yang sederhana namun mewah di danau yang dibangun di atas kolam yang begitu besar. Sekarang Suantong datang ke salah satu paviliun, minum anggur dan menatap bulan yang cerah di langit. Tut, bagaimana aku bisa keluar dari tempat hantu ini? Suantong mengerutkan kening dan berpikir keras. Meskipun makam dewa itu bagus, Suantong tahu bahwa dalam waktu dekat, begitu pemberontakan iblis darah meletus, akan ada neraka orang dewasa. Jika bisa, Suantong ingin meninggalkan makam dewa surgawi sesegera mungkin. Tentu saja, Suantong tidak ingin kembali ke tanah kuno, tetapi ingin pergi ke dunia roh. Meskipun baru saja bebas untuk waktu yang lama, Suantong masih belajar dari ingatan masa lalu Lin Bai bahwa makam dewa surgawi adalah tempat yang hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Tidak hanya Lin Bai, tetapi juga semua orang kuat di alam Tao Jiuji di makam dewa surgawi tidak bisa keluar dari tempat ini. Alasannya sangat sederhana. Makam dewa begitu besar, dikelilingi oleh kegelapan dan kekosongan. Jika Anda tidak dapat menyeberangi kehampaan dan melangkah ke dalam kehampaan dengan mudah, Anda akan kehilangannya. Jangan katakan bahwa mereka adalah orang-orang kuat di alam Tao Jiuji. Bahkan mereka yang berada di tingkat Daozun, Daoxian, dan Daoshen di dunia spiritual tidak berani dengan mudah melangkah ke dalam kehampaan terlalu jauh. Hanya ketika tubuh fisik, seperti Protos raksasa, cukup kuat untuk melintasi kehampaan. Meskipun Suantong memiliki kemampuan untuk membunuh dewa raksasa, dia masih tidak berani melangkah ke kehampaan dengan mudah. Alasan utama mengapa makam dewa tidak bisa masuk atau keluar adalah karena ada kegelapan dan kekosongan di sekitar makam. Begitu Anda melangkah masuk, Anda akan tersesat. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, kembangkan tubuh yang dapat melintasi kehampaan. Saat ini, latihan 5 elemen Lin Bai baru saja dimulai. Jika Anda ingin melintasi kehampaan, Anda membutuhkan setidaknya tubuh yang lengkap. Itu tidak terlalu praktis dengan kecepatan kultivasi Tao saat ini. Lalu hanya ada cara kedua, harta karun melintasi kehampaan. Suantong menggabungkan ingatan dalam pikirannya untuk mempelajari cara kedua meninggalkan makam dewa. Sebagian besar harta karun yang melintasi kehampaan mirip dengan senjata roh terbang, tetapi hanya dapat bekerja di kehampaan. Namun, harta karun semacam ini jarang ada di dunia spiritual. Pertama, tidak ada pengaruhnya jika tidak memasuki kehampaan. Kedua, terlalu banyak bahan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memurnikan harta karun yang dapat melintasi kehampaan, sehingga hanya kekuatan teratas dunia spiritual yang mampu memurnikannya.
Misalnya, perahu nelayan yang diambil Li Sanxing dan kakak perempuan kedua adalah harta karun untuk melintasi kehampaan. Di mana saya harus menemukannya? Xuan Tong berada dalam dilema. Hampir semua harta karun yang melintasi kehampaan berharga dan tidak memiliki pasar di makam Tianshan. Jangankan Xuan Tong untuk mencarinya lagi, orang-orang kuat lainnya di alam Tao Jiuji di makam Tianshan juga mencarinya. Tanpa sadar, seekor burung gagak muncul di benak Xuan Tong. Pasti ada di burung gagak. Sayang sekali burung gagak itu tidak tahu kemana dia pergi. Gading itu memiliki asal-usul yang misterius dan pandai menyembunyikan napasnya. Kecuali jika dia ingin menemukanku, akan sulit bagiku untuk menemukannya di makam dewa yang begitu besar sendirian. Mata Xuan Tong gelap, dengan jejak pembunuhan merah tua. Kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada burung gagak ini. Kita harus memikirkan cara lain. Pada hari ini, pasti ada beberapa kekuatan di makam yang menyimpan harta karun untuk melintasi kehampaan, atau mereka mungkin mengetahui beberapa berita. Tetapi terlalu merepotkan bagiku untuk mencarinya satu per satu. Kalau saja ada cara untuk mempercepat kemajuan. Xuan Tong sedang minum anggur. Matanya menyipit dan menatap bulan yang cerah di langit. Tiba-tiba, cahaya redup melintas di matanya. Di bawah bulan yang cerah, Xuan Tong melihat kota kekaisaran kota Lingqiao yang indah, dan senyumnya berangsur-angsur terdistorsi. Tiba-tiba pada saat ini, Xuan Tong menatap ke satu sisi, melihat ke kegelapan, sejak datang, jangan bersembunyi memegang. Temui Tuan Xuan Tong. Mendengar suara itu, seorang wanita muda melangkah keluar dari kegelapan, mengenakan rok tipis berwarna merah muda, dan pupil matanya yang gelap menunjukkan warna yang berbeda. Dia berkata sambil tersenyum masam, orang yang membuat pakaianmu terlalu licik untuk memotong bahan. Jika kamu tidak menutupi tubuhmu, kamu dapat melihat daging di balik pakaianmu. Di balik rok tipis berwarna merah muda itu, kulit putih dan area 3 titik terlihat samar-samar, terpantul dengan bulan yang cerah di langit, yang lebih menarik. Dia berjalan perlahan dengan kaki telanjangnya yang halus dan kepala menunduk. Dia tampak baru saja keluar dari bak mandi, dengan tetesan air di ujung rambut dan bulu matanya. Ketika dia mendongak ke Xuan Tong, matanya yang besar tampak jernih dan bening, seperti tetesan air pada daun teratai di pagi hari. Pada akhirnya, dia memenangkan gelar Pangeran Muking di pusat kota. Saya sangat tersinggung hari ini. Mohon maafkan saya. Aku tidak punya uang, tidak bisa tidur malam ini. Aku ingin berteman dengan orang dewasa. Gadis Jingyun perlahan melepaskan ikat pinggang hujan di pinggangnya, dan rok merah muda itu terlepas dari kulitnya yang putih dan lembut, memperlihatkan tubuh giok yang sempurna. Gadis Jingyun memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap tubuh gioknya sendiri, di dalam hatinya, bahkan jika kaisar yang duduk di kota kekaisaran melihat tubuh gioknya, dia juga harus mengeluarkan air liur. Mata Xuan Tong berubah, dan dia tampak tercengang. Jingyun sangat puas di dalam hatinya. Kupu-kupu melangkah sedikit dan pergi ke sisi Xuan Tong. Dia jatuh ke pelukan Xuan Tong. Lengan gioknya mencekik leher Xuan Tong, dan Jiaodi berteriak, "Tuanku, kasihanilah aku." Xuan Tong tersenyum, memegang kendi anggur dengan satu tangan dan mengangkatnya perlahan dari perut gadis Jingyun ke lehernya, dia tiba-tiba berhenti. Gadis Jingyun sedikit memejamkan matanya, sebuah gambaran kenikmatan. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan Xuan Tong berhenti di lehernya, sebuah kekuatan yang kuat hampir seketika mencubit lehernya. Wajah gadis Jingyun memerah, kelopak matanya terbuka, matanya menonjol, mulutnya besar dan lidahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Yang mulia. Gadis Jingyun merasa sesak napas, dan dicubit oleh Xuan Tong. Bahkan kekuatan di tubuhnya tampaknya terjepit. Dia tidak dapat melawan. Xuan Tong tersenyum, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan siang ini? Seperti yang aku katakan, aku tidak tertarik pada wanita jelek sepertimu. Apakah kamu pikir hidupmu terlalu panjang untuk memprovokasiku lagi dan lagi? Bab 3934, apakah aku bersikap baik padamu? Xuan Tong menjepit leher Jingyun dan mengangkatnya ke udara. Prestasi gadis Jingyun tidaklah lemah, dan dia juga memiliki level tertinggi. Namun sekarang dia dijepit oleh Xuan Tong, dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Dia bersedia untuk melawan kekuatan Xuan Tong. Tampaknya Xuan Tong menjepit leher gadis Jingyun, yang sama saja dengan menjepit hidup dan jiwanya. Selama Xuan Tong mengerahkan kekuatannya, dia pasti akan kehilangan aromanya. Tuan Xuan Tong, mohon maafkan saya, maafkan saya. Gadis Jingyun menggenggam tangan Xuan Tong dan menjepit lehernya. Sepasang kaki giok dengan putus asa menendang-nendang udara dalam upaya untuk melepaskan diri dari ikatan Xuan Tong. Tuan Xuan Tong, tuanlah yang meminta saya untuk datang.
Jika saya tidak mau, dia akan membunuh saya juga. Tolong beri saya contoh yang baik. Gadis Jingyun buru-buru menjelaskan alasannya dan menyalahkan pangeranmu. Faktanya, pangeranmu yang memintanya untuk datang. Mata Suantong menunjukkan warna yang tajam, sepertinya aku terlalu banyak memberinya tatapan baik di jalan, sehingga lelaki tua itu mengira aku terlalu baik untuk diajak bicara. Setelah mengatakan ini, Suantong menggendong gadis Jingyun dan sosoknya melintas dan menghilang di paviliun tepi air Yaotai. Di luar paviliun air Yaotai, Mu Gouben, pengurus rumah tangga, tidak pergi. Sebaliknya, ia menggunakan metode rahasianya untuk bersembunyi di kegelapan. Ia ingin melihat apa perbedaan antara Suantong dan tuannya. Tentu saja, ia juga ingin melihat apakah kemampuan Jingyun diranjang sama hebatnya dengan rumor di luar. Sangat disayangkan bahwa sandiwara yang bagus belum dipentaskan seperti yang dibayangkan pengurus rumah tangga Mugou. Sebaliknya, ia melihat tubuh Suantong melintas dan menghilang di paviliun tepi air Yaotai. Di mana orang-orang itu? Di mana itu? Mugou, pengurus rumah tangga, bersembunyi di kegelapan dan berteriak. Ada segala macam larangan susunan di kediaman mungkin. Jika Suantong pergi dari paviliun tepi air Yaotai, dia pasti akan memicu larangan itu pada saat pertama dan diperhatikan oleh pengurus rumah tangga Mugou. Namun sekarang Suantong telah menghilang, tetapi tidak ada susunan atau larangan yang bereaksi. Apakah kamu sudah cukup melihat? Ketika Mugou, pengurus rumah tangga, ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara dingin Suantong di belakangnya. Mugou, pengurus rumah tangga, berbalik dengan panik. Dia kebetulan melihat Suantong berdiri selangkah dari punggungnya, memegang tubuh wanita giok yang putih dan lembut di tangannya. Tuan Suantong. Mugou, pengurus rumah tangga, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan memberi hormat dengan hormat, tuanlah yang menyuruhku datang ke sini. Dia berkata bahwa jika Tuan Suantong memiliki kebutuhan, saya langsung tahu bahwa dia bisa melayaninya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa berjalan pelan-pelan di jalan mata air kuning. Terima kasih untukku. Mulut Suantong penuh dengan senyum jahat, dan matanya membunuh. Mugou, pengurus rumah tangga, terkejut. Tiba-tiba, hawa dingin muncul dari telapak kakinya dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dia bukan orang biasa. Dia juga seorang ahli di istana karena dia memiliki kultivasi baji Daojing. Mugou, pengurus rumah tangga, menyadari niat membunuh Suantong, dan dia akan melarikan diri. Melihat pengurus rumah tangga Mugou melarikan diri, Suantong tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke udara kosong. Kekuatan teror mengejar Mugou, dan menghancurkan hati dan jiwanya. Bang! Tubuh kepala pelayan Mugou jatuh dari ketinggian hingga 100 meter jauhnya. Jingyun, yang dipegang oleh Suantong di leher takdir, tiba-tiba membuka matanya. Dia pikir dia akan diselamatkan jika dia bertemu dengan pengurus rumah tangga Mugou. Bagaimanapun, pengurus rumah tangga itu adalah kultivasi baji Daojing, tetapi dia tidak menyangka bahwa, sebagai orang kuat baji Daojing, Suantong mengangkat tangannya dan membunuhnya. Setelah membunuh pengurus rumah tangga itu, bentuk tubuh Suantong bergetar dan menghilang di tempat. Rumah besar mungkin, di ruang belajar pangeran. Pangeranmu dengan senang hati duduk di kursi kekaisaran, minum anggur dan menyenandungkan lagu. Meskipun penampilan Suantong yang acuh tak acuh dalam beberapa hari terakhir membuatnya marah, dan malam ini dia memberikan selir kesayangannya kepada Suantong, tetapi pangeranmu merasa itu sepadan. Selama Suantong bersedia mendukungnya, dia dapat mengandalkan kekuatan Suantong untuk menjadi penguasa kota Lingqiao dan makam dewa. Saat itu segala sesuatu di makam dewa tidak mudah didapat. Ada banyak wanita cantik yang mereka inginkan. Besok aku akan masuk ke istana dan meminta Yang Mulia untuk turun tahta. Jika dia tidak mau, aku akan kembali dan meminta Tuan Suantong untuk membunuhnya. Hanya saja Tuan Suantong berkata bahwa dia tidak tertarik pada wanita jelek, dan hujan, yang dipuji sebagai keindahan pertama makam dewa, kebetulan ada di istana. Orang tua ini telah menikmati hujan selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk menyerahkannya. Pangeranmu tersenyum dan dengan gembira memimpikannya mimpi musim semi dan musim gugurnya. Sedikit yang tidak tahu, saat ini Suantong sudah berjalan untuk belajar di luar. Pangeranmu tiba-tiba merasakan ide membunuh yang sangat dingin meliputi seluruh ruang belajar. Dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan berdiri siap. Dengan suara dingin, dia berkata, siapa yang ada di luar? Itu aku. Di luar, terdengar suara yang tidak asing bagi pangeranmu. Pada saat berikutnya, ketika angin di ruang belajar menyala, seorang pria jahat berdiri di depan pangeranmu, mengejutkannya. Pangeranmu gemetar di sekujur tubuhnya, dan matanya berbinar.
Melihat gadis Jingyun yang akan dicekik di tangan Suantong, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Tuan, tolong aku. Gadis Jingyun terjepit, wajahnya memerah dan dia kesulitan bernapas. Dia bergegas ke pangeranmu untuk meminta bantuan. Pangeranmu sangat marah. Dia mengira gadis Jingyun yang membuat Suantong marah. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Suantong, jalang ini tidak tahu baik atau buruk. Jika kamu bertabrakan dengan orang dewasa, kamu bisa membunuh mereka dengan tanganmu. Jangan beritahu aku. Ketika Jingyun mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bahkan pangeranmu tidak mau menyelamatkannya. Dia pikir dia akan mati hari ini. Suantong mencibir dan melemparkan gadis Jingyun ke tanah tanpa memperhatikan. Sebaliknya, dia pergi ke pangeranmu. Ketika pangeranmu melihat Suantong maju, dia tanpa sadar mundur. Setiap kali Suantong melangkah lebih jauh, dia akan mundur. Setiap kali dia mundur, rasa dingin dan ketakutannya akan semakin dalam. Tuan Suantong, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Pangeranmu sangat merasakan niat membunuh Suantong, dan kata-katanya bergetar. Suantong mengerutkan kening lalu tertawa, aku bilang aku tidak tertarik pada wanita jelek. Kamu meminta wanita jelek ini untuk datang kepadaku, dan kamu bilang kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Pengurus rumah tangga istanamu telah dibunuh olehku. Bukankah kamu mengatur agar dia memata-mataiku di luar paviliun tepi air Yaotai? Apakah kamu takut aku akan membunuhmu di seluruh istana? Pangeranmu menatap Suantong ketika dia disambar petir. Memang benar dia mengatur agar Jingyun pergi. Namun, dia pikir Suantong tidak tertarik pada gadis Jingyun. Dia hanya membicarakannya. Pangeranmu tahu bahwa Jingyun jelas bukan gadis jelek, tetapi kecantikan kelas 1 di makam dewa. Jika kecantikan seperti ini tidak dapat dikagumi, cakrawala Suantong itu tidak tahu seberapa tinggi. Adapun pengurus rumah tangga Mugou, pangeranmu tidak menyangka bahwa dia akan memata-matai Suantong di luar paviliun tepi air Yaotai. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Bahkan jika pangeranmu menjelaskan bahwa pengurus rumah tangga itu tidak diatur olehnya, Suantong tidak akan mempercayainya. Untuk saat ini, hanya mata pangeranmu menyipit. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tampak berada di tepi jurang yang tidak dapat diperbaiki. Seketika, dia tidak berperasaan dan berlutut di depan Suantong, Tuan Suantong, mohon maafkan saya. Xiao Wang Mukuan bersedia menjadikan Tuan Suantong sebagai tubuh utama dan menjadi anjing di sampingnya. Mohon maafkan dia. Bab 3935 wanita tercantik di makam para dewa. Gadis Jingyun dilempar ke tanah oleh Suantong dan menyusut di sudut. Dia melihat perubahan halus di wajah pangeranmu. Matanya menyusut dan matanya menunjukkan warna yang ganas. Dia mengira pangeranmu akan bertarung dengan Suantong, tetapi tanpa diduga, saat berikutnya, pangeranmu berlutut di depan Suantong dan memohon belas kasihan. Dia bahkan menurunkan martabatnya dan bertindak sebagai banteng dan kuda, berharap Suantong bisa mengampuni nyawanya. Gadis Jingyun. Ini benar-benar bodoh. Sebagai salah satu dari 7 pangeran kota Lingqiao, orang kuat di daerah Jiujidao makam dewa bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung di depan Suantong. Menjadi sapi atau kuda? Suantong bertanya dengan sarkasme. Ya, aku sapi dan kuda, tidak ada keluhan. Pangeranmu berkata dengan wajah datar, jika Suantong tidak percaya, aku bisa memukul kepalamu beberapa kali sampai Suantong puas. Ngomong-ngomong, Tuan Suantong berkata bahwa dia tidak menyukai wanita jelek, tetapi ada wanita lain di kota Lingqiao, yang sangat cocok dengan selera Suantong. Namanya Muyu. Dia dikenal sebagai wanita cantik pertama di makam dewa. Dia diterima di harem oleh Yang Mulia 10 tahun yang lalu. Saya hanya pernah melihat wajah Nona Muyu satu kali, tetapi itu sudah cukup bagi saya untuk mengingatnya sepanjang hidup saya. Tidak seorang pun bisa melupakan tatapan itu. Jangan khawatir, Tuan Suantong. Meskipun Muyu telah berada di harem selama 10 tahun, dia masih perawan yang sempurna. Karena pada tahun-tahun awal, Yang Mulia adalah seorang kasim di samping Kaisar Lama. Kemudian, karena dia mempraktikkan seni rahasia dan kultivasi tingkat tinggi, dan mengetahui bahwa Yang Mulia akan mati, dia mengumpulkan pasukannya dan memberontak terhadapnya, jadi dia mengambil alih tahta Yang Mulia. Kasim tua itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Bahkan orang kuat di alam Tao Jiuji sulit untuk beregenerasi. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, Kasim tua itu telah menggunakan hampir semua kekuatan kota Lingqiao untuk mencari hal-hal spiritual surga dan bumi yang dapat dilahirkan kembali dengan mematahkan lengan, atau berlatih kultivasi diri, tetapi tidak ada yang tercapai. Karena itu, ada 3.000 selir di Istana Kekaisaran, hampir semuanya sempurna.
Hanya beberapa selir yang tidak patuh yang diam-diam berselingkuh dengan para penjaga. Adapun wanita yang mandi di tengah hujan setelah memasuki istana, Yang Mulia membangun istana khusus untuknya, yang disebut Paviliun Langit Hujan. Dia memerintahkan semua pengawal wanita untuk menjaganya siang dan malam. Setelah 10 tahun mandi, dia tidak meninggalkan Paviliun Hujan. Pangeranmu ingin menyerang Yang Mulia besok untuk memaksa Yang Mulia turun tahta. Jika tidak, dia akan kembali dan menggunakan berita tentang hujan untuk membuat Xuantong bergerak. Namun sekarang Xuantong tiba-tiba datang dengan niat membunuh. Pangeranmu harus mengubah strateginya dan menyebarkan berita tentang hujan. Xuantong berkata dengan gembira, Anda mengatakan bahwa Kasim tua itu tidak kompeten. Mengapa dia memilih begitu banyak selir untuk memasuki istana? Pangeranmu berkata sambil tersenyum, Tuan Xuantong tidak tahu. Sebagai Yang Mulia, penguasa kota Lingqiao, dia bekerja untuk ribuan legiun dan orang-orang kuat. Kekuasaan dan otoritasnya menjulang tinggi. Apa yang dia nikmati adalah yang tertinggi di dunia, begitu juga wanita. Jadi, bahkan jika dia tidak dapat memindahkan hujan, dia akan membawa hujan ke belakang istana, seperti memelihara hewan peliharaan. Karena wanita unik di dunia ini, dia pikir hanya dia yang bisa memilikinya. Xuantong berkata dengan membosankan, lebih tidak normal daripada aku. Hanya saja aku akan pergi ke istana juga. Karena kamu mengatakan tentang gadis yang mandi hujan, tidak apa-apa untuk melihatnya. Ayo pergi. Setelah itu, Xuantong akan berbalik dan pergi keluar. Pangeranmu buru-buru berdiri dan berkata, kota kekaisaran dijaga ketat. Jika kita memasuki istana dengan gegabah, aku khawatir kita akan diserang. Mohon tunggu sebentar, dan beri aku waktu 2 jam untuk bersiap, lalu kita akan mengirim pasukan ke istana. Xuantong melambaikan tangannya dan berkata, 2 jam terlalu lama. Karena kamu ingin memulai pasukan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ngomong-ngomong, karena kamu ingin menjadi sapi dan kuda untukku, aku akan memberimu sesuatu. Sambil berbicara, Xuantong mengerahkan kekuatan di ruang angkasa dan menyuntikkannya ke tubuh pangeranmu. Pangeranmu terkejut dan menatap Xuantong dengan sedikit gentar. Kekuatan itu memasuki tubuh dan menghilang dengan cepat, dan pangeranmu tidak dapat mengetahuinya dengan segala cara. Xuantong terkekeh, jangan khawatir, itu hanya benih, bernama Daozong. Benda ini tidak akan membahayakanmu. Tentu saja, hanya ada sedikit kerugian. Yaitu, Taoisme semacam ini secara bertahap akan mengikis kekuatan kultivasi di tubuhmu. Sebentar lagi, kultivasimu akan jatuh dari 9 perampokan ke 8 perampokan, sampai kultivasimu menghilang. Pangeranmu tertegun dan menangis, Tuan Xuantong, aku tidak punya hati kedua untukmu. Xuantong berkata sambil tersenyum, aku tahu, jadi kamu masih hidup. Kamu hanya memohon padaku untuk mengampuni nyawamu. Aku tidak membunuhmu sekarang, kan? Apakah kamu masih hidup? Kamu hanya mengatakan akan mengampuni nyawamu, tetapi kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkan kultivasimu. Kalau begitu, aku akan mengambil semua kultivasi ini. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Butuh setidaknya 10 tahun bagi Daozong untuk menyerap kultivasimu. Jika kamu berperilaku baik, mungkin aku akan mengambil Daozong terlebih dahulu dan menyimpan prestasimu. Haha. Selesai berkata, Xuantong berbalik dan menghilang di ruang kerja. Tubuh pangeranmu melunak dan duduk di tanah. Dia memikirkan kata-kata Xuantong tadi, dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Pada saat ini, pangeranmu menyesal bahwa dia berada di pegunungan hari itu. Mengapa dia harus memprovokasi bintang jahat ini? Sekarang, apakah ini benar-benar membawa serigala ke dalam rumah? Kota Lingqiao, istana. Paviliun Yutian adalah istana paling indah yang dibangun di istana, tempat kecantikan pertama yang dikenal sebagai makam dewa bermandikan hujan. Ketika Muyu lahir, dia pernah membuat kegemparan di makam dewa surga. Kemudian, Yang Mulia kota Lingqiao memimpin 3 pangeran untuk menyapu makam dengan puluhan ribu pasukan, membawa Muyu pergi dan membawanya ke harem. Sangat disayangkan bahwa Yang Mulia kurang sehat, sehingga dia telah tinggal di Paviliun Hujan selama 10 tahun tanpa bergerak. Karena alasan ini, Yang Mulia dengan hati-hati memilih pengawal wanita paling setia untuk menjaga Paviliun Hujan siang dan malam. Tidak ada pria yang diizinkan untuk mendekat dalam jarak 100 meter. Saat ini, terdengar suara seorang pria di Paviliun Hujan, tetapi suaranya sangat kering dan sulit didengar, seperti gonggongan bebek, jangan khawatir, saudari hujan, aku akan segera menemukan roh langit dan bumi untuk memurnikan tubuh, dan kemudian aku akan dapat berteman denganmu. Oh ho! Saudari Yu, ini adalah kali ke-1561 kamu ingin membunuhku dalam 10 tahun. Tidak masalah.
Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu harus siap lain kali. Belati beracun ini tidak dapat membunuhku. Hahaha. Pada hari-hari hujan, tawa seorang pria datang dari paviliun. Saya tidak tahu kapan, sesosok muncul di balok paviliun di hari-hari hujan, menatap seorang pria dan seorang wanita di harga rumah. Tata letak ruangan sangat sederhana, tetapi tampaknya memiliki sentimen yang berbeda. Lingkungan yang kosong agak manusiawi, dan memancarkan aroma bunga yang samar, yang menyegarkan. Pria dingin berjubah naga itu menyambar belati dari tangan wanita itu dan mendorongnya dengan santai. Wanita itu lemah dan tak berdaya di tanah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecantikan yang sakit-sakitan. Suantong menunduk, dan seperti yang dikatakan pangeranmu. Wanita ini benar-benar kecantikan nasional, dunia ini unik.